Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ayu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai machine learning, yaitu tentang penerapan naive Bayes classifier dalam prediksi hujan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa maksud dari pengertian dari naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier atau NBC merupakan salah satu metode penelitian mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Untuk naive Bayes ini digunakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Untuk tahapan proses algoritmanya, yaitu yang pertama adalah menghitung jumlah kelas atau tabel, yang kedua menghitung jumlah kasus per kelas, yang ketiga kalikan semua variabel kelas, yang keempat yaitu bandingkan hasil per kelas. Untuk selanjutnya yaitu coding programnya. Untuk mengcoding programnya di sini saya menggunakan Google Colab. Untuk sebelumnya saya jelaskan dulu, nanti di coding programnya akan ada inisialisasi untuk mempermudah dalam memprediksi. Jadi inisialisasinya adalah untuk suhu normal yaitu 0, rendah 1, tinggi 2, waktu malam 0, pagi 1, siang 2, sore 3, cuaca berawan 0, cerah 1, hujan 2, rintik 3, kelembapan normal 1, rendah 1, normal 0, rendah 1, tinggi 2, kemudian hujan ya 1, untuk yang tidak 0. Nah, sekarang kita akan melihat dari Google Colab-nya langsung. Ini untuk yang di Google Colab-nya, ini kita import terlebih dahulu. Nah, ini untuk akurasi, ini untuk mengetahui akurasi dari prediksinya, terus kemudian ini untuk melihat confusion metric-nya, ini untuk log-nya. Nah, kemudian yang kedua ini agar terhubung dengan drive kita. Nah, bila sudah seperti ini berarti sudah terhubung dengan Google Drive kita. Kemudian kita masukkan datasetnya. Ini saya masukkan dataset dari Google Drive-nya. Ini dataset saya ada 106 dengan 5 kolom dengan isi seperti berikut. Kemudian kita lihat atribut dari datanya. Ini di punya saya ini datanya adalah dengan tipe objek. Kemudian kita pre-processing dulu. Nah, ini untuk mengubah data yang awalnya objek tadi kita ubah menjadi numerik atau integer agar memudahkan dalam memprediksi seperti yang tadi apa itu inisialisasi. Setelah di processing, hasilnya adalah seperti berikut, menjadi numerik 00123. Kemudian kita lihat atribut dari datanya. Nah, ini sudah berubah menjadi integer. Setelah itu, agar memudahkan kita dalam melihat datasetnya, ini saya coba untuk menggabungkan antara data awal tadi yang sebelum diinisialisasi dengan data yang sudah diinisialisasi. Tadi, agar memudahkan kita dalam membacanya. Jadi seperti ini. Normal berarti 0, sore 3, rintik 3, rendah 1,
satu seperti yang tadi saya jelaskan di PPT. Inisialisasinya. Kemudian saya coba untuk visualisasi data untuk yang suhu seperti ini. Kemudian untuk yang waktu seperti ini. Kemudian untuk data setelah cuaca, kemudian ada kelembapan. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan metodenya. Di sini saya menggunakan naive Bayes. Jadi pertama kita import dulu algoritma naive Bayes-nya, kemudian kita import model Gaussian-nya untuk mengaktifkan atau memanggil atau membuat fungsi klasifikasi naive Bayes-nya. Kemudian kita drop hujan untuk memuat data variabel independen ke dalam variabel X. Jadi kan yang independen itu ada suhu, waktu, cuaca, kelembapan. Jadi hujan kita drop. Kemudian hujan kita masukkan ke dalam data variabel dependen. Nah, ini variabelnya adalah apakah masuk ke ya hujan atau tidak. Jadi munculnya seperti ini. Kemudian kita import library machine learning-nya untuk scalar, kemudian membagi data menjadi data training dan data testing. Nah, untuk data training-nya ini ada 84, kemudian untuk data testing-nya ada 22 dengan 4 kolom. Nah, ini kita bisa lihat dari data training-nya, dari 5 teratas dari data training ini seperti ini. Untuk jumlahnya data training ada 84, kemudian ini untuk data testing-nya, untuk jumlah data testing-nya ada 22, kemudian kita fit data dari data training, kemudian kita coba untuk memprediksi dari data testing-nya ini tadi. Dari data testingnya tadi menghasilkan seperti ini, kemudian kita lihat probabilitasnya. Nah, jadi probabilitasnya seperti ini, 0,46655 sekian ini untuk 1, yang 0 ini 0,5 dan seterusnya. Kemudian kita lihat akurasi dari prediksi ini menghasilkan 0,59 atau sekitar 60%. Kemudian kita lihat conclusion metriknya, yaitu ini 6277 ini artinya adalah dari 22 data testing ada 7 yang sebenarnya ini tidak hujan tapi malah diprediksi di hujan. Kemudian ada 2 yang ini sebenarnya adalah aslinya hujan tapi malah diprediksi tidak hujan. Kemudian kita coba untuk memprediksi data baru. Di sini saya menggunakan file data baru. Saya taruh di drive. Isi dari filenya seperti ini. Ada 22 data baru, kemudian saya encoding label lagi, kemudian kita coba untuk testing. Nah, hasilnya adalah seperti ini, normal, sore, cerah, normal. Ini menghasilkan 0 tadi kan inisialisasi dari tidak, dan 1 ini inisialisasi dari ya hujan. Jadi ini bila suhu normal, waktu sore, cuaca cerah, kelembapan normal berarti masuk ke tidak hujan. Kemudian ini yang ketiga rendah, kemudian suhunya rendah, waktunya sore, cuacanya rintik, kelembapannya normal, ini masuk ke hujan dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk memprediksi data baru dari variabel. Ini saya mencoba untuk memasukkan 1302.
Ini artinya adalah kita coba lihat dulu dari inisialisasi tadi. Nah, dari inisialisasi ini kita bisa lihat saya coba masukkan 1, ini artinya adalah suhunya rendah. Kemudian 3 ini waktunya adalah sore. Kemudian 0 ini cuacanya berawan. 2 adalah kelembabannya tinggi. Nah, ternyata hasilnya adalah 0. 0 itu berarti tidak hujan. Nah, dari hasil program coding tadi kita bisa mendapatkan itu visualisasi datanya. Tadi ada visualisasi data dari grafik suhu. Untuk yang tertinggi ini ternyata data suhu rendah. Kemudian grafik waktu, dataset waktu. Untuk yang tertinggi ini ternyata dataset waktu sore. Kebanyakan dataset waktu sore. Kemudian cuaca ini yang terbanyak adalah cuaca hujan, kemudian grafik kelembapan ini yang terbanyak adalah kelembapan rendah. Setelah itu kita tadi mendapatkan prediksi data baru menggunakan coding program tadi, kita mendapatkan prediksi data baru. Prediksi data baru yang pertama itu tadi adalah dari data testingnya langsung, kemudian ada lagi dari file yang sudah disiapkan. Nah, tadi hasilnya kan seperti ini. Saya sudah jelaskan sedikit tadi, kemudian untuk filenya tadi kan ada 22 seperti ini. Nah, untuk hasilnya ini tadi kalau kita buat kembali menjadi data objek, jadi seperti ini. 00, 1, 1, 1, 1, jadi tidak nilainya dan sampai seterusnya. Yang terakhir adalah rendah, malam, suhunya rendah, waktunya malam, cuaca rintik, kelembapan normal itu termasuk hujan. Kemudian selanjutnya prediksi data baru dari inputan baru. Tadi saya memasukkan 1302, kira-kira masuk ke hujan atau ke iya atau tidak. Ternyata dari hasil codingan tadi menghasilkan 0, yaitu berarti artinya tidak hujan. Nah, untuk bila dikembalikan jadi bukan inisialisasi kembali ke objek, itu suhunya rendah, itu sore, cuaca berawan, kelembapan tinggi, hujan tidaknya menjadi termasuk tidak. Kemudian kita masuk ke hitungan manualnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung manual. Untuk rumus dari naive Bayes classifier ini ada seperti berikut dengan keterangan X ini adalah data dengan kelas yang belum diketahui, kemudian C ini hipotesis data atau suatu kelas spesifik, kemudian PCX ini artinya probabilitas hipotesis berdasarkan kondisinya, PC ini artinya probabilitas hipotesisnya, kemudian PXD ini merupakan kebalikannya, yaitu probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. Kalau PCX itu probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi, kalau yang XD itu probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. Kemudian yang X ini adalah probabilitas dari C tadi, itu hipotesis data suatu kelas spesifik. Kemudian saya ambil untuk hitungan manualnya ini, saya ambil dataset 10 dataset seperti berikut ini. Untuk data yang saya coba adalah satu, yaitu apabila suhu rendah, waktu sore, cuaca berawan, kelembapan tinggi, ini masuk ke hujan atau tidak. Kita coba hitungan manual. Tadi kan kalau di kalau di coding programnya itu kan ini termasuk tidak hujan. Nah, apabila dihitung manual, apakah sama atau tidak, kita coba.
Nah, ini untuk hitungan manualnya, yaitu pertama kita hitung probabilitas kemunculannya tiap atributnya, yaitu suhu. Ini suhu normal yang tidak, suhu normal dengan tidak itu muncul hanya satu kali. Kemudian untuk normal dengan ya itu muncul dua kali. Jadi yang tidak satu, yang ya dua, dengan probabilitas yang tidak ini 0,2 karena 1/4. Kemudian yang ya 2/6 menjadi 0,33. Kemudian yang rendah kita lihat untuk yang tidak ini keluar dua kali, jadi 2/4 dengan total tidaknya keseluruhan ini tidak kan ada 1, 2, 3, 4. Untuk yang ya ini ada 6, berarti totalnya yang tidak 4, yang ya 6. Nah, untuk yang rendah tadi kan yang tidak keluar hanya 2, berarti 2/4, jadinya 0,50. Untuk yang ya ini yang rendah keluar 2, berarti 2/6, jadi 0,33. Untuk yang tinggi juga seperti itu. Untuk yang waktu sekarang kita lihat untuk yang malam ini hanya ada 2, kemudian masuk ke tidak semua, berarti malam 2 yang ianya tidak ada 0. Berarti untuk yang probabilitas kemunculan tidak ini untuk malam 2/4, jadi 0,50. Untuk yang ya 0. Kemudian pagi, siang, sore semua seperti itu caranya. Untuk yang cuaca juga seperti itu. Kita lihat cuaca yang berawan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berawan ada 5, semua ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk yang tidak ini 4, 1, 2, 3, 4. Untuk yang ya ada 1, berarti 4 per total semua yang tidak ada 4, yaitu 4/4, berarti berawan yang tidak probabilitasnya 1. Untuk yang ya 1/6 yaitu 0,17 dan seterusnya. Untuk yang kelembapan kita lihat untuk yang tinggi ini ada 7, jumlahnya ada 7. Untuk yang tinggi tidak ini ada 1, 2, 3, ada 3/4, berarti untuk probabilitasnya 3/4 dari 0,75. Kemudian yang tinggi ya 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti 4/6 yaitu 0,67. Nah, kemudian untuk yang hujan ini kita lihat dari jumlah data yang tidak sama ya sama semua seluruhnya. Hujan ini kan ada 10, jadi seluruh datanya ada 10. Kemudian yang tidak ini hujan yang tidak ada 4, berarti 4/10, 0,40. Kemudian yang ya ada 6, dari 6/10, 0,60. Jadi ini probabilitas hujan, kemunculan hujan yang tidak itu ada 0,40, untuk yang ya 0,60. Kemudian kita coba yang tadi data testingnya tadi, suhunya rendah, waktu sore, berawan, tinggi, masuk ke ya atau tidak. Kita coba pertama rumusnya yang tadi. Pertama kita lihat dulu hitung probabilitas hipotesisnya atau PC. Ini terus probabilitas hipotesisnya atau PC-nya. I ini maksudnya adalah di sini kan ada beberapa kelas ya, ada kelas ya sama tidak. Jadi I ini maksudnya karena ada beberapa kelas, jadi ada I-nya. Jadi ada P, C ya dan PC tidak. Kemudian ini tadi sudah kita
buat di tabel, jadi kita tinggal masukkan saja yang tidak ada 0,40, yang ya ada 0,60. PCXCI ini kemudian diuang berdasarkan kondisinya. PCXCI, nah ini probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. Nah ini kan kondisinya adalah suhu rendah, waktu sore, cuaca berawan, kelembapan tinggi. Kita coba hitung probabilitasnya, peluang kemunculannya. Jadi kita hitung kondisi yang ditanyakan. Untuk suhu rendah dengan ya hujan, kita lihat di sini rendah ya, ini ada 0,03, kemudian rendah tidak, ini ada 0,50. Kemudian waktu yang ditanyakan adalah sore. Kita lihat waktu saat ya hujan, waktu sore ya 0,33, kemudian untuk yang tidak 0,50. Kemudian untuk cuacanya ini yang ditanyakan berawan. Jadi kita lihat cuaca berawan yang tidak ada 1,00, kemudian yang ya 0,17. Kemudian untuk yang ketiga adalah kelembapannya tinggi yang ditanyakan. Ini peluangnya untuk kelembapan tinggi yang tidak ada 0,75, kemudian yang ya 0,67. Kemudian setelah itu, setelah kita breakdown satu-satu dari peluang munculnya kondisi yang ditanyakan, jadi ini hasilnya untuk peluang dari setiap atribut kondisi yang ditanyakan, kemudian kita cari keseluruhannya dengan cara mengalihkan semuanya dari keseluruhannya tadi, peluang keadaannya berdasarkan kondisi keseluruhannya. Jadi keadaan hujan ya, ini kondisi yang rendah ya, kita kalikan semuanya. Jadi kondisi saat suhu rendah, hujan ya, dikali kondisi waktu sore, hujan ya, kemudian berawan, hujan ya, tinggi, hujan ya. Kemudian untuk yang tidak ini juga seperti itu, dari kondisi rendah keadaan yang rendah ini hujan tidak, waktu sore hujan tidak, dan seterusnya menghasilkan seperti ini. Nah setelah itu kita jadi tahu berdasarkan kondisi yang ditanyakan berapa peluang kalau hujan ya dan hujan tidak. Kemudian kita kalikan cari kondisi ini masuk ke hujan atau tidak. Itu dengan cara kita kalikan antara PX dengan PJ. PXCI ini dengan PXCI ini dengan PCI. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang PXCI-nya dikali dengan PCI-nya. Dan hasilnya adalah yang diambil yang tertinggi, yaitu ini di sini adalah hujan tidak. Berarti dengan kondisi seperti ini, hasil prediksinya adalah masuk ke tidak. Berarti sudah sama ya dengan tadi yang programnya tadi juga memprediksi bahwa ini itu termasuk tidak. Nah, jadi hasil dari perhitungan manualnya tadi, kita dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan suhu rendah, waktu sore, cuaca berawan, kelembapan tinggi, ini termasuk hujan atau tidak, ternyata hasilnya adalah tidak masuk, tidak hujan.
Jadi dari hasil codingan tadi sama hasil manualnya kita coba untuk keadaan seperti ini, ternyata jawabannya sama, yaitu tidak hujan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.